Balik lagi di cerita-cerita. Kali ini kita mau cerita-cerita tentang dunia keperawatan. Kenapa kita bahas tentang merawat? Karena merawat itu udah ada dalam naluri manusia. Misalnya ada binatang peliharaan kita nih terluka, otomatis kita terdorong untuk ngerawatnya. Contohnya nih, ada pasangan kita binatang, maksudnya ada pasangan kita terluka. Kita otomatis mau mengobatinya. Nah, sekarang aku lagi sama seorang perawat, atau yang biasa itu disebut apa, suster ya? Kalau di rumah sakit. Iya, suster. Kenalin lah, nama aja lah. Oh, nama aku Ica. Ica, udah gitu aja. Panjangannya apa? Panjangannya Anissa Fitri. Anissa Fitri. Kau lulus keperawatan kan? Perawatan. Udah berapa lama kok tamat ya? Tamat bulan 11. Bulan 11. Tapi resmi jadi perawat nih ya. Ya. Kan habis lulus kan itu harus ada STR. STR itu kayak Surat tanda registrasi. iya, kok tahu kok. Tahu lah aku. Aku kan udah baca banget Iya. sebelumnya. Kalau udah lulus itu berarti udah resmi lah jadi perawat. Itu Ah. baru bulan 3 nggak salah keluar. Bulan 3 tahun Tahun ini. Iya, tahun ini. Oh, jadi itu kok resmi perawat. Sebelumnya kok statusnya apa? Masih semi perawat. Semi perawat gitu. Iya. Magang gitu ya, internship, koas gitu. Iya, setara kayak koas gitu lah. Oh, setelah itu kerja sebagai perawat di rumah sakit. Iya. Apa sih yang buat kau tertarik jadi perawat, Cak? Jujur ini. Ya jujur lah, kau. Masa kau bohong-bohong? Dulu ya, waktu kita pilih-pilih jurusan, Ah. sebenarnya nggak terpikirkan mau jadi perawat. Karena dulu kan pengennya jadi dokter. Tapi otak nggak nyampe. Ya kan, ya udah pilihan. Dokter segini ya. Iya. Kau segini. Iya, aku segini. Nggak- Ya udah nggak nyampe. nggak nyampe. Jadi mikir yang mirip-mirip dari jurusan itu kayaknya perawat gitu. Itu kau memang punya naluri untuk ngerawat orang gitu? Enggak juga Mau menolong lah. orang? Jadi kok senang kok dunia kesehatan gitu? Kalau nolong, aku mikirnya ke yang kecil dulu lah, kayak keluarga. Kalau orang-orang yang lain kayaknya belum terpikirkan gitu, kayak masih keluarga, kayak misalnya mamaku sakit ini, mamaku sakit apa ya, kayaknya pengen tahu lebih gitu. Oh, jadi memang ada dorongannya itu dari keluarga dulu gitu. Keluarga dulu. Yang buat kau bahagia jadi perawat itu apa? Yang buat jadi bahagia. Iya. Yang buat senang itu sebenarnya kalau pasien sembuh pasti senang. Yang lebih buat senangnya lagi tuh kalau pasien pulang ucapin terima kasih terus doa-doa yang baik gitu. Beda kalau ya pasien sembuh itu pasti memang udah kewajiban kan nyembuhin. Heeh. Tapi kalau dia menghargai kayak usaha kami selama dia ngerawat, itu yang buat senang karena Ada rasa lega gitu. iya lega. Heeh. Kau pasti melayani berbagai bentuk, berbagai pola pikir, kenal sama orang ini yang itu. Kau senang nggak gitu? Enggak, karena aku pun tipenya kalau udah sama pasien ya udah pasien gitu. Kenal yang lain enggak. Otomatis kan banyak cerita sama dia, banyak tahu tentang dia gitu. Nggak Tergantung. sampai sedekat itu. Tergantung. Kalau ada yang memang bawanya ke situ bisa dekat, kok enggak ya sebatas itu. Sebenarnya nggak boleh sih terlalu masuk ke kehidupan pasien itu, nggak boleh juga. Kalau basa-basi boleh lah sebatasnya, tapi jangan ikut campur terlalu dalam. Ya kalian kayak ngehibur lah gitu ya. Iya bisa. Biar dia nggak terlalu mikirin penyakitnya Iya. gitu kan. Yang kau rasa menyedihkan gitu atau menyusahkan lah selama kau jadi perawat ini, apalah? Nah, balik lagi yang ke tadi, udah capek merawat, waktu terbuang, tenaga terbuang. Tiba-tiba nanti pas pulang komplain. Kemarin lah aku kerja di rumah sakit sebelumnya nih. Jadi kayak mentinggi prioritas pasien, mentingin kali lah gitu intinya. Jadi mereka ini fokusnya ini ke pasien aja. Tenaga-tenaga kerja yang lain kayak contohnya perawat lah, itu kayak kurang gitu diperhatikan. Jadi asal nanti ada komplain pasien ya udah prioritasnya ke pasien itu aja, dia nggak dengar alasan dari si perawat ini gitu. Padahal kita udah ngasih yang terbaik gitu kan, menurut kita, menurut dia masih kurang aja gitu. Tapi bukannya kalau di rumah sakit memang pasien yang lebih utama? Iya, yang tahu pasien yang utama, tapi kadang gini loh, pasien itu mau dia mikir kamu mau ngapa-ngapain kami ya gitu, ngerti kan? Oh, dia seujun gitu? Iya, sering itu kayak gitu misalnya. Kan ini Nyuntik, semalam nyuntik apa ini? abis Bukan obat ini. iya, misalnya gini, abis ngambil darah kan. Ini semalam udah ambil darah, kenapa sekarang ambil darah lagi? Oh. Gitu. Ada juga Dijelaskan, alasannya gitu? ada banyak lah. Oh. Dijelaskan lah, iya mungkin semalam tesnya lain bu, ini tesnya hari ini lain lagi yang mau diambil gitu kan. Nanti dia merepet-repet, udah nggak terima saya gitu, kadang mau.
Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu lah, pengen marah balik atau kau tahan-tahan aja lah gitu? Tipe aku emosi, tapi nggak kutunjukkan sama orangnya. Jadi Yaudah diam aja. Ada yang memang sabar, diam aja maksudnya langsung nendangin. pang. Enggak Dulu, lah. langsung diam-diam, Enggak diam lah, kau. enggak. Aku tipe orang yang emang nggak bisa menyimpan perasaan gitu. Nyimpan dendam lah gitu ya. Nggak bisa Nahan-nahan aku. emosi kok nggak bisa. Iya, mulutku aja agak-agak jutek gitu. Bu ini ya, udah gitu. Biasanya kan agak ramah-ramah dikit lah gitu, nadanya ini nggak biasa aja. Itu ada sampai orang tuh nggak mau sama sekali nggak? Itu kalau gitu Ada kan lah, sampai nolak udah nggak mau gitu. ada lah waktu ini, waktu kami bukan pas kerja ya, Ha. waktu kemarin dinas itu ada yang kayak gitu. Dia kemarin dia kayaknya habis KLL, kecelakaan lalu lintas. KLL? Oh ya, kecelakaan lalu lintas. Jadi itu satu kampung yang datang keluarganya. Heeh. Datanglah satu kampung semua, ini badan udah luka-luka si pasien ini kan. Ini ada dokter, dia baru mau nanya kronologinya kayak mana kan. Keluarganya langsung, udah jangan. Ini Pak mau diperiksa, maksudnya mau difoto kan, di foto orang mau di Mau ronsen. didiagnosa lah penyakitnya apa gitu. Iya, langsung keluarganya, enggak, kalian mau periksa-periksa yang lain kan, gitu-gitulah. Pokoknya langsung negative thinking. Itu meninggal rupanya posisinya. Enggak, dia Enggak. cuma maksudnya lecet-lecet aja gitu Masih ya. ini hidup, Masih maksudnya masih hidup. sadar kan? Sadar. Heeh. Mana Ya, takut keluarganya. Itulah dia makanya maksudku, terlalu berlebihan kan, terlalu parno jadi orang. Padahal nggak ngapa-ngapain namanya. Gini loh, kau datang ke rumah sakit, otomatis kau harus ya udah bersedia. Ikuti prosedur yang ada di rumah sakit itulah, harus gitu kan. Ini nggak nolak. Berarti kan ya udah kau nggak mau berarti dirawat. Ya udah. Udah di silahkan luar tanggung keluar. plan lah gitu ya. Iya, ya udah. Terakhir udah nggak dirawat gitu. Enggak. Ya udah dia pulang. Oh, jadi macam-macam ya. Macam-macam lah. Terus apalagi yang menyedihkan? Yang lainnya? Kau menurutmu apa? Kayak dinas malam gitu. Oh. Kau senang nggak? Kalau dinas malam itu kan memang udah kerja perawat 3 shift, nggak mungkin 2 shift. Jadi siapa yang jaga siang satpam, nggak mungkin kan. Kalau aku memang nggak bisa anaknya, kenapa? Aku nggak bisa begadang. Jadi dinas malam itu kayak apa ya? Kayak beban. Beban lah. Beban kayak Suntuk lah dapat dinas malam ya. Suntuk, karena aku nggak bisa aku begadang. Terus pun pekerjaan itu kami itu nggak tidur loh sebenarnya. Bisa tidur tuh paling hebat 1 jam. 1 jam karena kerjaan paling Karena ada terus. Ada terus, apalagi kalau udah malam itu entah kenapa lah kalau malam itu pasien banyak kali. Iyalah, karena biasanya kan pas mau tidur susah tidur gitu kan. Biusnya habis yang gitu-gitu enggak? Itu enggak, biasanya kami udah setting, misalnya jam-jam 1 itu infus diganti semua. Jadi kayak nggak ada yang ganggu gitu lah. Yang buat ganggu itu pasien dari IGD yang mau masuk. Oh. Nah, itu. Yang banyak. Entah kenapa kalau malam itu lebih banyak pasien yang datang daripada siang. Berarti lebih capek malam daripada siang. Sampai malam lah. Oh iya, udah begadang terus banyak pasien lagi ya. Banyak pasien, kerjaan pun belum siap. Kan ngurusi pasien lama, mulai dari operan, kan kami ada operan kan, dari misalnya perawat IGD ke perawat ruangan itu operan itu lama, ngoper pasien apa? Ngoper pasien. Statusnya semuanya kayak mana kondisinya, obatnya apa segala macam itu kan dioperkan. Habis itu ditulis lagi nanti ke komputer, dilapor lagi ke dokter bahwasannya ada pasien yang di sini gitu. Dipanjang urusannya. Harus betah-betah jadi perawat ini. Jadi kau betah-betahin? Iya kayak gitulah. Kau pernah nggak ada pasien yang kayak apa ya bilangnya nggak tertolong lah gitu? Pernah nggak kau hadapi pasien kayak gitu? Pasti pernah. Yang memang di mataku betul Pernah meninggalnya ada pernah. Dia di ICU kalau nggak salahku. Di situ kayaknya yang Di ICU itu yang udah tingkat ini ya parah ya? iya yang udah nggak sadar gitu intinya. Oh iya. Itu hari pertama masuk ke ICU langsung yang terapi si bapak ini kan. Dia kondisinya memang kalau menurut kami kan kalau di kesehatan ini ada namanya prognosis. Prognosis itu kayak perkiraan pasien ini kayak mana nih selanjutnya. Iya. Dia buruk kondisinya atau nanti bisa baik. Kalau menurutku waktu pasien yang ini yang kutangani ini kayaknya buruk sih karena dari dia narik nafas aja udah berat kan. Kayaknya makin lama nggak tertolong gitu. Jadi entah kenapa pas sama bapak ini baru mau nulis statusnya, ini kan ada statusnya kan kalau di ICU itu kan. Meja grafiknya itu aku nangis. Kau? Iya aku nangis, tak kenapa pun aku Kau nggak tahu. nangis karena mikirin bapak itu? Aku mikirnya gini, kayak mana lah kalau ini ayahku gitu. Oh. Nah gitu, jadi
nggak sampai Enggak, keluarganya nggak ada di situ rumahnya? Kalau ICU kan nggak boleh, Oh, ya, ada oh. jamnya kan. Oh iya. Nah, jadi makanya capeknya di ICU itu kita yang ngurus semua, memandikan semua, ngurus semua itu. Pasti ada ngisi status. Kayak nggak bisa tertahankan si bapak ini nengoknya, terus pun dia udah narik nafasnya. Dia kan ventilator kan, yang masukkan ke dalam itu. Aduh, kayaknya udah nggak lama ini gitu juga aku kan, karena nengok kondisinya. Pokoknya udahlah, aku tahan-tahan. Sebenarnya perawat nggak boleh kayak gitu kan, karena kami ini boleh bersimpati tapi dilarang berempati. Simpati boleh misalnya kalau dikatakan meninggal, kau menghibur dia boleh, Bu, sabar ya gitu. Oh. Empati itu kau jangan sampai kau nangis di depan ibu itu. Oh, gitu bedanya. Jangan sampai berlarut-larut lah intinya. Tapi kok di luar itu boleh? Kalau itu pribadi lah ya? pribadi lah. Oh, iya. Siapa aja gitu. Jadi perawat itu boleh bersimpati, nggak boleh berempati. Iya, boleh berempati. Oke. Nah, Lanjutlah di hari kedua. Inilah pokoknya satu hari nggak ada kemajuan lah si bapak ini kan. Besoknya mulai ini pas aku masuk ke itu, udah berat kali nafasnya. Aduh, kayaknya udah nggak mungkin ini kan. Dipanggil lah keluarganya untuk baca doa. itu dia bapak itu udah nggak sadar lagi? Udah nggak sadar, dia itu kayaknya kalau nggak salah kecelakaan juga lah, habis kecelakaan karena aku tengok ada jahitan di sini, kayaknya habis craniotomy gitu, dia bedah kepala kan. Ya udah dipanggil lah keluarganya semua, nangis dan nangis. Aku pun sebenarnya ikut nangis tapi kan pakai masker dia nggak nampak, kayak kacamata dia nggak nampak, aku tahan lah. Oh iya. Terus udah mulai. Kalau di ICU itu enaknya orang nggak heboh. Kalau di ruangan pasti heboh kayak gitu kan. Iya. Udah apa namanya? Udah tinggal satu-satu gitu napasnya, orang udah heboh. Kalau di ruangan, di ICU nggak, santai aja. Bradikardi gitu. Bradikardi itu maksudnya nilai jantungnya itu udah melemah. Itu yang ngomong siapa? Dokter? Perawat. Dokter itu kemarin tuh sempat dipanggil juga, dokter yang nangani bapak ini kan sempat dipanggil. Maksudnya bilang suruh nyampaikan ke keluarganya bahwasanya bapak ini udah parah lah kondisinya. Setelah itu dipanggil lah keluarganya, dibacailah ini Yasin ke bapak itu. Ya udah lama-lama tup turun, nadinya terus turun kan pakai monitor kan. Nampak dari situ siap-siap lah semuanya. Maksudnya sebenarnya kan kalau kita udah henti jantung, henti nafas itu ada tindakan RJP namanya, tahu? Yang Iya. 1, 2, 3 gitu. Iya, resusitasi itu. Misalnya gitu. Jadi siap-siap lah untuk dilakukan itu. Pokoknya keluarganya nggak mau, ya udah ikhlas, nggak usah dilakukan itu. Ya udah dibaca doa, lama-lama turun meninggal. Itu di depan mata kau? Di depan mata aku lah. Sampai sebelum mayatnya diangkat pun aku yang jaga di situ, suruh. Di depan bapak itu disuruh aku jaga di situ. Gitu. Setelahnya ya udah biasa aja. Udah tertahan-tahan Oh, lah. udah tertahan kali lah, gila. Nggak, ya kayak mana ya? Nggak tega gitu loh, maksudnya ada anaknya pula kan di situ, perempuan. Masih kecil gitu. Di bawah kita lah. Udah besar juga lah di bawah kita. Sebenarnya nggak boleh sampai kayak gitu, nangis gitu nggak boleh kami kan, kayak nggak profesional lah setelah itu kerjanya kan. Tapi itu wajar lah, mungkin Iya, karena manusia. terus kau pertama kali ya. Iya, pertama kali. Selanjutnya kau pernah juga ngadapi kayak gitu? Iya, nggak akan pernah terbiasa sih kalau ngadapi kayak gitu. Iya. Mau seberapa pun nggak pernah terbiasa. Kalau aku ya, kalau yang lainnya. Kalau kau. Itu kan pertama tadi. Setelah itu ada beberapa lagi yang kau hadapi. Banyak pastilah ya. Banyak pastilah. Kau ada di rumah sakit, di mana rumah sakit itu tempat orang-orang antara hidup dan matinya kan. Iya, namanya rumah sakit pusat ya. Ada nggak kejadian-kejadian aneh lah yang kau rasain? Aneh nggak aneh sekarang? Mistis langsung entah malam-malam, iyalah. Itu paling seru dia ini ya, di rumah sakit ya. Iya, Mistis. mana tahu kan ada gitu. Oh, pernah kami di waktu di ini sih, di Kau pernah masuk? Pernah lah. Sunyi kan? Sunyi. Karena Sunyi kan kali, itu Bu. lorong-lorong kan. Wih, banyak kali. Tapi itu nggak besar kan? Besar lah. Itu karena dia berlorong-lorong, nampaknya nggak besar. Iya. Pintu-pintu. Jadi itu lagi, kami kan ada stase kan. Tiap semester tuh ada stase. Nah, kebetulan aku di stase anak, jadi di ruangan anak. Itu dinas malam. Kami masih bangun. Itu jam kalau di ruangan anak itu karena dia pasiennya anak-anak, obat yang masuk pun itu dia mikro, misalnya infus dewasa itu kan tetesannya makro yang besar-besar. Kalau anak-anak itu yang kecil, jadi otomatis infusnya lama habis. Besok pun itu belum habis, jadi masih aman lah. Jam 11 kan masih bangun. 11 malam. 11 malam karena masih ada yang dikerjakan.
Jam 1 mulailah udah disuruh tidur dek kata kakak yang ini kan perawatnya kan. Kami kan di situ mahasiswa, anak usu 3 orang, ada 2 orang lagi dari Stikas luar yang dinas di situ. Kami 3 ini tidur di bawah meja nurse station. Kalau di Meja ruangan apa? tuh nurse station itu tempat perawat loh, meja-meja perawat. Oh ya tahu. Tahu kan? Kayak kasir Indomaret lah ya. Ada yang jongkok-jongkok main HP. Enggak Kan lah, gitu kami juga? kami Meja perawat kursi jongkok-jongkok main HP juga enggak? Kursi kayak yang panjang meja yang ngelilingin itu. Iya tahu. Yang di kayak resepsionisnya lah ya. Iya kayak resepsionis tuh. Kan di bawah situ. Kami di bawah. Oh, ada itu tempat tidur gitu? Ditarik lah dari ini kamar pasien yang kosong. Ya. Terus pun ada juga memang disediakan untuk perawat di situ. Tidurlah kami. Bisalah tidur. Kalau aku tipenya emang kalau tidur semalam tuh nggak pernah tidur nyenyak. Ya namanya di rumah sakit. Tidur ayam lah ya istilahnya. Iya, mana cerita tidur enak. Orang lagi di rumah sakit kan. Jam 3, kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 itu. Tiba-tiba telepon bunyi. Siapa tengah malam gitu kan. Karena kalau di IGD RS sunyi. Jarang ada pasien, jarang ada nerima pasien gitu kan. Diangkat lah, nggak ada jawaban. Udah, diam kami. Langsung telepon lagi, kring. Angkat, nggak ada lagi jawaban. Jadi bilang, kak ini siapa yang nelpon? Gue bilang gitu sama kakak. Udah deh nggak usah angkat, biasanya itu mau kenalan gitu. Udah. Nanti ada orang iseng. Iya kan, kalau misalnya kita yang logikanya orang iseng kan. Iya. Tapi kenapa itu bolak-balik gitu loh? Aku sih mikirnya nggak hantu. Tapi kalau yang kakak di situ udah biasanya itu dia mau kenalan gitu aja. Jadi arahnya ke situ lah ya. Arahnya ke situ pasti. Kalau memang mikir yang aneh-aneh, ya aneh-aneh pasti. Oh ya tergantung orangnya ya. Iya, tergantung orangnya. Kalau karena aku pun jam 2 malam masih keluar Oh, rumah kau sakit. memang pikiran kau ya udah positif Iya, aja gitu aku ya. malah lebih takut orang jahat. Oh, orang Karena kan di rumah sakit itu terbuka kan, nggak pernah ditutup gerbang. Jadi orang bebas masuk dari mana aja, itu yang ditakutkan. Apalagi kalau malam kondisinya gelap, nggak tahu di mana. Nanti tiba-tiba di berondok di sana muncul bawa kayu, Wah, nggak suntik tahu. kau. Iya. Kalau aku biasa aja sih, nggak ada takut kalau di rumah sakit. Kecuali lewat malam, lewat di tempat yang gelap ya, itu yang aku takut. Kalau masih terang nggak Oh, masalah. iya itu di rumah sakit biasa lorong-lorong itu Iya, panjang gelap. lorong-lorong Aduh. Itu imajinasi apapun dan entah kemana-mana Iya, itu memang. Terus kawan pula paling katanya nampak lah. Oh. Ada ibu-ibu lah di tangga, ada anak-anak lah lari-lari, gerak-gerak lah, berangkar tuh berangkar. Berangkar itu apa? Tempat tidur yang ada rodanya. Biasanya Oh. di IGD mau Iya, di iya. ruangan kadang ada juga itu. Iya tuh. Nah, itu kadang bergerak-gerak lah. Tapi makin lama makin terbiasa loh sama hal kayak gitu ya. Kok aku biasa aja. Biasa aja. Terus sekarang ini kok senang nggak jadi perawat? Ditanya jujur hati, Iya, dari hati kau lah. dari hati yang paling Yang udah dalam. kau jalani lah sekarang. Sebenarnya senang karena kan ilmu yang kita dapat itu luas kan, apalagi tentang kesehatan itu perlu. Kalau untuk jangka panjangnya nggak tahu sih aku, tak senang tangga aku di dunia ini. Oh, tapi kau masih mau ngejalani ya? Masih lah masih. Ini ada berita, Ca. Hmm. Gimana tanggapan kau? Ada perawat yang lagi hamil, dia meninggal dunia karena terpapar corona. Apakah ini wajar karena ini resiko dari pekerjaan atau gimana? Kalau dia meninggal kayak mana ya, sedih pastilah. Dia wanita terus hamil pula, meninggalnya pun bukan kena corona pula kan. Terpapar ya dari Terpapar, iya, maksudnya niatnya menolong orang malah dia yang kena gitu kan. Dia pasti sedih lah. Itulah untuk kawan-kawan yang sekarang jadi ini tim COVID, jaga kesehatan, terus jangan lupa APD-nya gitu. Aku kan memang sekarang kan lagi nggak kerja kan, jadi nggak tahu kayak mana situasi di rumah sakit sekarang. Mungkin kayaknya udah mulai inilah ya, kalau di rumah sakit Medan ya, kayaknya udah mulai nggak sehektik dulu lah yang awal-awal corona. Udah mulai bisa beradaptasi lah. Yang penting jangan gara-gara udah bisa beradaptasi jadi sepele. Kadang kayak mau kayak gitu. Iya, ikut protokol kesehatan yang betul, Per. Ya, makasih Ber ya. Masih biar nggak apa. Udah. Itu jangan sepele lah. Soalnya kan corona ini dia kecil kan virusnya. Jadi bisa nyelip-nyelip lah aku rasa dia. Ya, jadi kok ngasih semangat juga untuk para Semangat. relawan kesehatan ya. Semangat. Ya, semangat untuk semua. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan lah masalah corona nih ya terutama Iya, ya. amin ya Allah.
Terus ada lagi nih satu pertanyaan. Tapi ini yang mau naik bintang tamu. Oh iya. Per sini kok. Per. Masuk. Sini kamu sini. Kok tadi katanya mau nanya apa? Untuk Bu Bidan ya kan. Bu Siapa Bidan Bu perawat. Bidan? Perawat. Nah, ini Suster. suster perawat. Panggil nurse lah. Nurse. Nurse apa suster? Kalau- Sus. Kalau di sini suster. Ya udah, di luar Iya. negeri nurse ya. Nah, iya, panggil nurse aja. Jadi gini, ini Ijal- biasanya nih ya kan, perawat dan pokoknya khusus kesehatan lah ya kan. Maksudnya Itu- dokter juga lah ya. Dokter, apalagi apotek, Apoteker. Apoteker, Apotek apotek itu pula. tokonya, Wak. Iya ya Wak. Jadi kenapa mereka itu kayak terkesem-sem gitu sama yang berseragam ya kan? Macam tertarik, kesemsem. Mewakili dari kau lah yang berseragam. Iya, ini karena juga. banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana Kau kan nih. seragam beda lah. Nggak, kebalikan lagi lah ke kau, Ah. Per. Kalau kau, ini kan kau terlagi jadi nih kan. Kau kan Amin, amin. Kau kan calon jenderal. Amin. Kalau misalnya kau dihadapkan sama cewek yang perawat atau dari tenaga kesehatan, kau mau nggak? Iya, Tergantung orang ya. tergantung pribadinya. Oh, tergantung pribadi. Makanya aku pertanyaan ke ibu dulu langsung ya kan. Kalau Karena kan menurut ibu aku, yang aku lebih juga gitu, pakarnya gitu. tergantung pribadinya. Nggak selamanya orang seragam itu kayaknya wah kali di mataku, nggak tahu ya di orang lain. Mungkin awalnya iya, kayak ih wah kali ya. Kayaknya ini masa tuanya ini terjamin Oh, ya, iya. gitu. Mungkin Biasanya karena kesannya mapan gitu ya. iya, mapan gitu. Terus pun biasanya orang-orang berseragam ini kan mukanya main-main lah ya kan. Kau lah Lumayan, juga. Iya, Beda kan biasanya. lumayan mukanya. Biasanya. Lumayan pengen. main ditabok. Oh begitu. Iya. Nah, itu Jadi sih. karena apa? Karena banyak juga ya kan. Kenapa orang yang pengen seperti itu pas prewitnya nih kak. Oh iya. Nah, jadi keren gak nampak pakai Iya, itu. walaupun Ini sih apa ajang-ajang pamer per Iya, kawan-kawan. Oh ya, apalagi zaman media sosial gini ya, di foto-foto. foto, keren kali Pak. Gitu. Nanti foto pakai stetoskop gini-gini, kita udah bisa Iya, gitu ya. Iya. Jadi itu sebenarnya tergantung orang ya. Tergantung orang. Bukan tergantung seragam ya. Gitu dia, Pe. tapi kebanyakan seperti itu Bu. Panel itu. Ya memang kayak gitu kayak mana lagi? Iya, kayak mana yang aku bilang. Ya nggak bisa dijadikan Mungkin- stereotip gitu. Iya, stereotype. Iya. Mungkin kan iya pandangan dia memang nyari yang kayak gitu. Memang nyari yang berseragam, ya, pengen kayak biasanya kayak gitu per ngangkat-ngangkat derajat keluarga. Ya. Biasa kan, namanya perempuan dapat nanti suami itu derajat keluarga aku lah nih gitu. Hmm. Oh, Biasanya. gitu. Oke lah Bu. Oke, makasih Bara. Tapi Udah nggak bantu jarang bantuannya, juga Kak. sebenarnya yang nyaman. Maksudnya memang bukan gara-gara nengok berseragam. Jadi Ya memang dia nyaman aja gitu. Makasih ya udah bantu nanya ya. oke aku gerak dulu ya. Aku mau ngangkat air lagi nih Pak. Ya, makasih ya. Jemuran Oke. ya per. Siap-siap. Udah. Oke. Terus harapan kau lah, apa yang mau kau sampaikan sama yang nonton ini mengenai entah menjaga kesehatannya lah atau kalau sama suster nanti ya baik-baik lah kalian, jangan emosi-emosi, kasihan juga nanti orang itu udah ngerawat Enggak udah sih, ngejaga enggak kalian. gitu juga. Boleh kalau kami bukan menolak dikritik gitu loh. Nah, Nggak apa-apa kalau kami salah, nggak apa-apa dikritik. Tapi jangan belum apa-apa baru mau tindakan itu udah marah-marah gitu loh, nggak jelas. Jaga kesehatan, apalagi ini musim ini ya pandemik corona, virus corona. Jaga kesehatan. Mikirnya jangan aneh-aneh sih, karena kalau kita mikirnya aneh-aneh malah itu yang gampang Oh, dia ada penyakit ngaruh masuk. ya pikiran Ngaruh, ke badan. pasti ngaruh. Terus kalau memang nanti di rumah sakit gitu, sabar-sabar aja. Kalau misalnya nanti jumpa perawat di rumah sakit yang agak judes, nggak apa-apa ditegur, tapi jangan dimarahin karena kamu pun juga manusia. Terus kami baik sebenarnya, kami baik, cuma orang aja yang anggap kayak judes sekalipun gitu. Sebenarnya itu ada kebaikan di situ, tujuannya untuk kebaikan Iya, ya. kebaikan. Terus pun mungkin dia itu judes karena beban kerjanya itu udah banyak kali, udah capek duluan, tiba kalian komplain apa tidak marah kan gitu. Oh iya, ya. Penting baik-baik aja lah gitu ya. Ya yang penting terima aja apa yang kami buat gitu. Maksudnya kalau tanya nggak apa-apa ditanya, namanya pasien orang Ya, awam wajar bingung, kan? wajar Ya, lah. ya. Ditanya kami pun pasti kami jawab gitu. Tapi untuk kesehatan kalian lah itu. Ya. Itu pasti untuk itu semua untuk pasien, kesehatan pasien gitu. Jadi itu tadi udah kita bahas lah masalah
dunia Kayaknya keperawatan. menarik ya kan? Hah? Nggak menarik. Menarik lah, Oh, menarik, oh. Iya, aku yang baru-baru tahu aku ada masalah apa segala macam. Karena aku kasih taunya. Iya, mungkin yang dengar nanti bisa banyak pengetahuan juga lah. Semoga. Putar. Ini kan penting juga. Maksudnya rumah sakit itu banyak orang ke sana kan. Banyak. Dibutuhkan banyak orang, gitulah ibaratnya. Jadi makasih buat Coach ya, Iya, udah sama ngasih, udah mau cerita-cerita lah, ya kan. Terus makasih juga buat yang udah nonton. Ini aku lagi sama seorang perawat yang terbiasa merawat luka orang lain, Ui. tapi lupa cara merawat luka sendiri. Kurang Ya. ajar. Makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye.